Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bab yang keempat ini membahas mengenai kerisauan mengatur kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari at-tadbir. At-tadbir itu adalah kerisauan mengatur kebutuhan. Fama qoma bih khairuka anka la takum bihi li nafsika. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selainmu, tidak perlu engkau memikirkannya. Maksudnya bagaimana, santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tidak usah kita ini sibuk dengan mengatur kebutuhan kita. Kita ini sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita butuhkan, tidak usah risau. Yang penting kita berikhtiar, kita berusaha. Mengenai hasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gariskan. Allah tidak memberikan informasi apa hasilnya, karena Allah menginginkan kita untuk berusaha, bukan risau. Kerja, yang penting kerja, yang penting menuntut ilmu. Masalah bisa tidak bisa urusan belakang. Yang penting belajar, yang penting ngaji, yang penting menghafalkan Al-Quran. Dapat berapa juznya ya nanti, yang penting kita sudah berusaha. Nah, kenapa? Karena kita hamba, karena kita manusia. Karena kita manusia, maka wajib dan harus melulu mengenai kewajiban kita. Sedangkan jaminan balasan, yaitu terserah sama yang menggaji kita, majikan kita. Siapa majikannya kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beribadah kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak usah risau pikiran kita, perasaan kita untuk mengatur tadbir tadi. Kebutuhan kita pasti dicukupi. Orang sudah digariskan. Makanya ada orang yang siang malam banting tulang, banting semuanya, dia tetap aja nggak kaya-kaya. Tapi ada orang yang biasa-biasa dia kaya aja karena memang keturunan orang kaya. Karena itu semuanya sudah ditakdirkan Allah. Bab yang ketiga, kekuatan takdirnya Allah. Bagi kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah yang seperti yang kita rasakan, berarti itulah takdir kita. Karena mengkhawatirkan apa yang telah dijaminkan itu tidak tiba atau terlambat. Sebab ragu terhadap jaminan Allah adalah tanda-tanda kurangnya iman. Karena kalau kita risau, jangan-jangan begitu terus pekerjaannya kita, maka itu merupakan tandanya iman kita lemah. Maka hindarilah sifat at-tadbir, merisaukan kebutuhan kita. Sudahlah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita menyerah, tidak. Tetapi kita tetap maksimal untuk mengerjakan sesuatu, tetapi jangan ada kerisauan, jangan ada kegelisahan, jangan ada kekhawatiran kalau kita tidak tercukupi apa yang kita inginkan. Maka di dalam surah At-Taha ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain aku. Karena kita diciptakan oleh Allah, pasti Allah tahu kebutuhan seorang Gus I itu apa.
seorang kebutuhan santriwan santriwati itu apa, kebutuhan jamaah itu apa. Allah sudah tahu, Allah sudah gambarkan, Allah sudah gariskan, Allah sudah berikan semuanya sesuai sama kebutuhan kita dan perjanjian kita sama Allah Subhanahu wa taala di rahimnya ibu ketika kita ditiupkan ruh kita. Terkadang kita menolaknya memang. Jangan saya diberi harta yang banyak, saya takut tidak bisa mempertanggungjawabkannya nanti di yaumil akhir. Karena kita memang minta segitu. Masa sih kita lupa terhadap apa yang sudah kita lakukan waktu itu ya. Terkadang kita lupa. Kenapa? Karena kita memang jauh dari sifat-sifat mutmainah irjila rabbika radiyatan mardiyah. Karena kita mengejar dunia materi, karena kita lupa terhadap kerohanian kita. Kalau kita ingat, berarti kita tahu bahwasanya memang kita mintanya rezeki ya sekian, kita mintanya kepintaran ya sekian, kita mintanya istri ya sekian, kita mintanya harta ya sekian. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka jangan risau, jangan galau. Bagi santri-santriwati yang gak pernah di WA oleh calonnya, gak usah heran, jangan risau. Kalau sudah ditakdirkan gak akan pergi dia. Kalau sudah digariskan si fulan itu jodohnya si fulani, gak akan pergi dia, apapun ceritanya. Tapi kalau tidak ditakdirkan, tidak digariskan, ya pasti akan pergi. Karena memang garisnya nggak jumpa, nggak ketemu, mau dicocok-cocokkan juga tidak bisa. Tapi kalau sudah digariskan oleh Allah SWT pasti ketemu. Nah, maka di surah yang lain dijelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjukkan orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi Allah itu menghendakinya. Terkadang ada orang yang disesatkan, terkadang ada orang yang diberikan hidayah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di permukaan bumi ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau, jangan galau, jangan gelisah. Sholatlah menghadap Allah supaya hilang kegelisahan itu. Karena ketentraman jiwa itu hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin wal hadirat, santriwan santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah untuk terus memperbaiki hati kita, perasaan kita, pikiran kita, sebagaimana kita memoles muka kita menjadi jernih, maka saatnya lah hati kita untuk kita bersihkan dengan al-hikam. Semoga kita semuanya bisa istiqomah terus memperbaiki hati kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.